Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh hikmah tentang seorang sahabat Nabi yang mungkin berbeda dari yang kita bayangkan. Meski dikenal sebagai sosok yang tidak menarik secara fisik, dia adalah orang yang sangat istimewa di mata Allah dan bahkan menjadi rebutan para bidadari di surga. Yuk simak kisahnya. Kisah sahabat Nabi yang buruk rupa tapi jadi rebutan bidadari. Dalam masyarakat kita saat ini, banyak orang yang memilih pasangan berdasarkan penampilan fisik dan harta semata. Namun dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk menilai seseorang berdasarkan kualitas hati dan amal mereka, bukan hanya dari luar. Sebagaimana dalam hadis berikut, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, kan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Kisah kali ini adalah tentang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan penampilan fisiknya yang tidak menarik, namun memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah. Dia adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Mari kita simak kisahnya lebih dalam. Julaibib adalah seorang sahabat Nabi yang dilahirkan tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan tidak memiliki nasab yang jelas. Di masyarakat pada zaman itu, memiliki nasab yang tidak jelas adalah sesuatu yang dianggap aib. Selain itu, Julaibib juga dikenal karena penampilannya yang bisa dibilang kurang menarik. Karena penampilannya tersebut, banyak orang yang enggan mendekatinya. Namun, Julaibib adalah sosok yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dia adalah salah satu prajurit setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun banyak orang yang mengucilkannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Beliau melihat keutamaan dalam diri Julaibib yang tidak tampak dari luar. Suatu ketika setelah menunaikan salat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Julaibib. Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Tanya Rasulullah dengan lembut sambil tersenyum. Julaibib menjawab dengan rendah hati, siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Sambil tersenyum, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya membalas dengan senyuman. Julaibib merasa dirinya tidak memiliki apa-apa dan mengira tidak ada seorang pun yang akan mau menikahkan anaknya dengan dirinya. Keesokan harinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu lagi dengan Julaibib dan kembali bertanya, Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dengan jawaban yang sama, Julaibib mengatakan ketidakyakinannya. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Julaibib ke rumah seorang pemimpin Ansar yang dikenal memiliki seorang putri yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sang ayah dan berkata, aku ingin menikahkan putri kalian. Sang pemimpin Ansar yang sangat senang mendengar permintaan tersebut, merasa bahwa ini adalah berkah besar. Ia mengira bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan menjadi calon menantunya. Ya Rasulullah, ini akan menjadi cahaya yang menerangi rumah kami, kata sang pemimpin Ansar dengan penuh kegembiraan. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bukan untukku melainkan untuk Julaibib. Mendengar hal ini, sang pemimpin Ansar sangat terkejut. Ia tidak bisa membayangkan putrinya dinikahkan dengan seseorang yang penampilannya kurang menarik, tidak memiliki nasab yang jelas, dan tidak memiliki harta. Ya Rasulullah, saya perlu meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata seorang pemimpin Ansar.
Istri pemimpin Ansor setelah mendengar permintaan Rasulullah menolak dengan alasan bahwa Julaibib tidak sesuai dengan kriteria yang biasanya dicari. Bagaimana bisa Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berpangkat, dan tidak kaya? Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikahkan dengan Julaibib. Namun, putri yang salehah dari pemimpin Ansor yang dikenal sangat paham agama keluar dan bertanya, "Siapa yang meminta?" Setelah dijelaskan tentang permintaan Rasulullah, ia dengan tegas menyatakan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Ia kemudian membaca ayat Al-Quran, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Mendengar jawaban putri yang salehah tersebut, Nabi Muhammad SAW sangat bersyukur dan mendoakan kebaikan untuknya. "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Doa Nabi Muhammad SAW terkabul. Tak lama kemudian, pernikahan Julaibib dan istri tercintanya menjalani kehidupan yang penuh berkah. Meski di dunia kebersamaan mereka tidak berlangsung lama, namun di akhirat Julaibib telah disiapkan tempat yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan bidadari-bidadari surga yang merindukan Julaibib. Sebagai seorang sahabat Nabi yang buruk rupa di dunia, Julaibib lebih pantas untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di surga. Kisah Julaibib mengantarkan kita bahwa dalam pandangan Islam, kualitas hati dan amal seseorang jauh lebih penting daripada penampilan fisik atau harta. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih fokus pada kualitas diri dan tidak hanya melihat dari luar. Jangan lupa untuk like, share, dan komen positif agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.